Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke langkah awal ini ya, masih langkah awal. Kita akan perkenalkan alat-alat yang biasa saya gunakan ya. Alat-alatnya sangat sederhana sekali. Nah, ini dia. Di sini ada ember, ada busa, busa biasa ya, yang ya paling 5.000 sampai 10.000 lah, yang biasa aja biar enak dipakai. Tergantung kenyamanan teman-teman aja sih mau pakai apa. Kalau saya sendiri pakai busa dan ini sipon ya teman-teman. Saya menggunakan sipon ini dari yang merek Amara. Ini dari merek Amara. Dia lebih tebal dan lebih bagus, enak dipakai. Sebenarnya ada beberapa opsi sih teman-teman. Untuk sipon ini ya, kita bahas sipon dulu. Ada yang murah dan ada yang mahal. Nah, kebetulan ini saya pakai yang merek Amara yang mana. Nah, ini yang murah nih teman-teman. Ini yang murah, ini harganya berkisar di bawah 20.000 ya, tergantung daerah karena beda daerah, beda toko, beda harga ya teman-teman. Ini yang di bawah 20.000. Bahannya tipis, saya sudah pernah pakai, bahannya tipis. Dipakai sih ya lumayan ya. Cuma untuk keawetannya sendiri nggak menjamin ya teman-teman. Nggak menjamin. Tapi ya memang kalau dari harga sih murah, memang murah. Cuma dipakainya kurang nyaman aja sih teman-teman. Kurang nyaman aja. Tapi kembali ke selera dan ke kemampuan gitu ya. Maksudnya saya mah yang murah aja boleh. Tapi itu tadi dari saya yang sudah pernah pakai, kayak kurang nyaman aja gitu dipakainya, dan dilihat dari keawetannya pun kurang menjanjikan ya teman-teman. Makanya kalau saya pilih yang merek Amara. Nah, ini saya pakai yang model seperti ini ya teman-teman. Dia ininya lebih tebal, selangnya lebih tebal. Bahan-bahan lainnya juga ya bagus lah. Ya namanya duit nggak bohong ya teman-teman. Duit nggak bohong, bener. Ini bagus banget, harganya juga bisa 2-3 kali lipat dari yang tadi ya harganya. Ini bukan iklan ya teman-teman, ini hanya saya berbagi pengalaman aja. Saya tidak di endorse dari produk tersebut, tidak, cuma saya lebih ke berbagi pengalaman aja, siapa tahu bermanfaat, ada teman-teman yang pengen cari rekomendasi gitu. Nah, makanya saya menyarankan yang merek Amara ya teman-teman. Jadi dipakainya enak, terus dari segi keawetannya pun oke. Ini saya pakai sudah kurang lebih berapa ya, 4 tahun mungkin ya. Ini masih awet banget. Cuma itu aja tadi, yang bagian pompanya udah saya buang karena pecah. Jadi saya pakai metode sedot aja gitu ya. Pakai metode sedot biar lebih cepat. Cuma ya itu sering nelen kotoran ikan ya. Tapi nggak apa-apa lah, aman. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Nah ini khusus karena tank untuk tanning ya. Jadi dia lebih banyak lumutnya. Jadi saya menggunakan ini kayak semacam magnet gitu teman-teman. Karena kalau pakai busa agak keras dia, makanya saya pakai ini. Pakai yang magnet biar lumutnya kena semua, keangkat semua. Nah, kalau yang biasa saya pakai busa yang tadi ya teman-teman. Kalau yang biasa nanti gosoknya pelan-pelan aja teman-teman, biar ikannya juga nggak bahasanya ya, kalau bahasa Indramayu sasah gitu, gelisah gitu ya, biar ikannya nggak takut gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa mungkin udah paham lah ya. Tapi kalau yang baru misal masih nanya kayak gimana itu, kayak kurang lebih seperti ya teman-teman. Yang penting pelan-pelan, santai, biar ikannya juga nyaman. Nah, nanti gosoknya muter ya teman-teman. Digosok semuanya kacanya itu, biar bersih, ikannya juga ngerasa nyaman, biar ikannya juga betah. Nanti kalau kita perawatannya benar-benar, ikannya juga jadi kerasan, betah, dia bisa bagus sendiri gitu, maksudnya hasilnya baik gitu, hasilnya insya Allah maksimal gitu ya teman-teman. Nah, ini saya muter gosoknya keliling semua, depan, belakang, samping, kanan, kiri, gosok, termasuk bawahnya juga ya teman-teman. Bawahnya juga digosok karena
suka ada kotoran yang mengendap di bawah gitu. Nah, ini kita coba view dari atas. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Digosok-gosok biar celing ya teman-teman. Nah, ikannya juga kalau udah terbiasa dia ya biasa, nggak perlu takut ntar kegigit apa. Memang saya beberapa kali pernah digigit, pernah digigit, cuma ya resikonya begitu ya teman-teman. Nggak apa-apa, nggak bakal sampai putus kok jarinya. Nggak apa-apa, masih aman lah, cuma ya sakit-sakit sedikit lah. Nah ya ini, terus bagian belakangnya kita gosok lagi. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman. Kalau ini sih enak sih kalau tanknya bersih, tapi yang penting istilahnya asal digosok aja. Soalnya suka ini kan kayak ikan tiba-tiba matanya ada kayak putih-putih, kayak berkabut gitu. Nah itu biasanya si ikan kan suka gesek-gesekin mata sama badannya ke kaca. Nah ini fungsinya teman-teman, jadi biar kotoran-kotoran yang nempel di kaca tuh kalau sering digosok ya hilang gitu. Jadi kalau misal sewaktu-waktu si ikannya gesek-gesek ke kaca, aman, nggak timbul putih-putih di mata ikannya gitu teman-teman. Nah bawahnya juga ya, bawahnya juga kita gosok biar benar-benar bersih. Ya pindah dulu. Oke, ini maaf ya teman-teman, saya kameranya saya pegang sendiri nih. Nah atau pada pas ini kita juga sambil bisa main-mainin ikannya gitu, biar ikannya bisa nurut sama kenal sama majikannya gitu. Karena namanya ikan kan hewan peliharaan lah, khususnya nggak punya otak ya, tapi punya naluri. Dia pasti tahu, oh ini majikan saya nih. Apalagi kalau sering kita main-mainin, sering kita pegang, dia bisa ini lama-lama nurut lah istilahnya. Harus kita bangun koneksi gitu ya sama hewan peliharaan biar lebih mantap gitu ya teman-teman. Oke. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu biarkan setelah ini ya teman-teman, setelah selesai digosok semua, biarkan kotorannya, biarkan beberapa menit gitu biar kotorannya jatuh ke bawah gitu ya. Biar enak. Kalau masih kotorannya masih berterbangan di airnya, lebih baik jangan dulu. Biasanya dibiarkan selama 5-10 menit lah. Nah dia kotorannya akan mengendap. Nah kalau kotorannya sudah ini, baru kita sedot pakai sipon tadi. Nah nyedotnya hati-hati ya teman-teman, soalnya kalau misal kita terlalu cepat, jadi dia yang di sampingnya berterbangan tuh, itu yang di sampingnya juga sampai berterbangan tuh. Jadi harus benar-benar hati-hati biar kotorannya kesedot maksimal ya teman-teman. Tuh kurang lebih seperti itu. Harus hati-hati. Nah ini saya gosoknya kurang bersih ya teman-teman, jangan ditiru. Ini istilahnya untuk gambaran aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, terus sampai semuanya kena ya teman-teman. Oke, kita lanjut di akuarium selanjutnya. Kita sedot lagi ya teman-teman. Nah untuk barangkali ada yang bertanya, airnya yang dibuang atau yang diganti berapa banyak gitu istilahnya. Nah di sini kalau saya pribadi kan penggantian air seminggu sekali ya. Jadi saya ganti 20-30% dari volume akuarium tersebut gitu ya teman-teman. Ya nggak usah bener-bener fix segitu, maksudnya dikira-kira aja gitu. 20 atau 30% tuh segimana sih ya, teman-teman bisa ngira-ngira sendiri lah ya. Jadi jangan terlalu banyak juga gitu, karena kalau terlalu banyak kejadian dari teman-teman yang ngalamin ya, ikannya jadi bermasalah gitu. Ikannya jadi bermasalah, kecuali memang ada beberapa senior kita yang sampai bisa water tank itu air yang diganti itu hampir 100% ya teman-teman. Yaitu kalau yang udah ngerti ilmunya mungkin aman-aman aja. Bagi saya pribadi sendiri, karena saya sendiri masih belajar, jadi saya hanya
maksimal itu yang dibuang ya 20-30% air aja sih. Kalau saya pribadi ya cari aman, karena ilmu saya belum banyak juga, jadi ya yang ini aja lah gitu, yang aman-aman aja, kita main aman ya teman-teman. Nah gitu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi yang dibuang kalau saya pribadi 20-30% dari volume air tersebut, volume air akuarium tersebut, gitu ya teman-teman. Jadi biar aman aja gitu, tapi terserah sih. Dan yang pengganti airnya pun saya pakai air galon biar aman. Oke, kita masuk ke pengisian air lagi ya teman-teman. Di sini saya pakai air isi ulang, air galon gitu ya. Memang karena kebetulan di rumah saya airnya jelek ya. Dari dulu waktu awal-awal sih saya pakai air rumah sendiri, cuma ikan sering sakit ya, terus sering kena jamur juga. Jadi makanya saya putuskan ganti pakai air galon. Alhamdulillah setelah ganti air galon aman sih ya, walaupun kita tidak selalu ini pasti ada sakitnya, cuma lebih mendingan lah gitu ya, lebih mendingan pakai air isi ulang gitu, lebih aman ya kalau buat saya pribadi ya, karena kebetulan ikan ini harganya ya gitu ya, jadi ya saya lebih baik mengalah sedikit lah demi hasil yang maksimal gitu ya teman-teman. Nah, daripada nanti ikan kenapa harganya, misal lah katakan ikan harganya 1 juta, gara-gara ikannya maksudnya gara-gara airnya sembarangan malah kenapa kan sayang gitu. Jadi lebih baik saya hilang 5.000 tiap minggu gitu daripada harus kehilangan 1 juta gitu ya. Ya mungkin teman-teman ngerti lah maksud saya ya, intinya ke situ lah gitu. Lebih baik berkorban sedikit demi hasil yang baik, itulah intinya teman-teman. Makanya saya pakai air isi ulang gitu, atau air galon, karena katanya ya menurut info sih kalau air isi ulang itu atau air RO itu sudah mengandung oksigen teman-teman, jadi tidak perlu diendapkan lagi. Kalau air tanah atau air sumur bagusnya diendapkan dulu. Kalau ini kan ya memang sudah mengendap ya kan, ditambah udah ada oksigennya, jadi ya insya Allah udah bagus lah teman-teman. Nah itulah tadi teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini. Ya mungkin banyak salah-salah ngomong, salah-salah ngasih penjelasan, salah-salah ngasih keterangan, ya mohon dimaafin aja lah, karena saya juga masih terbilangnya pemula ya teman-teman. Ini saya berbagi ini bukan bermaksud sok menggurui ya, tapi saya belajar dari apa yang saya alami gitu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat sih, intinya begitu ya saya teman-teman. Intinya saya berbagi pengalaman apa yang saya alami, mudah-mudahan bermanfaat gitu, bisa diaplikasikan untuk teman-teman penghobis. Kalau masalah pengetahuan sih sama, saya juga masih belajar ya, masih jauh dari kata pintar lah gitu, masih banyak salah. Ya intinya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaat yang baik untuk teman-teman, ada yang bisa diambil. Oke, nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe untuk teman-teman yang baru lihat video ini, biar bisa saya tetap eksis, biar bisa saya tetap berbagi pengalaman-pengalaman yang lainnya teman-teman. Untuk kali ini sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu teman-teman. Thank you.